Untuk mencegah kerumunan, penyaluran BST dilakukan di kantor pos dan beberapa kelurahan di 3 kecamatan di Kota Kediri. Saat pengambilan BST, warga menerima diwajibkan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk serta memakai masker sekaligus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan hari ini kita penyaluran bantuan sosial tunai yang dilewatkan kantor pos mulai hari Jumat dan Sabtu sebetulnya, tapi karena Sabtu itu teman-teman baik dari kantor pos dan dinas sosial ini rehat sebentar, yang hari Sabtu nanti kita geser ke yang hari Senin. Jumlah penerimanya sebanyak 10.785 KPM keluarga penerima manfaat, nilainya sebesar Rp300.000 setiap bulan. Jadi untuk BST sudah Kota Kediri mendapat prioritas di minggu awal, kemudian kemarin PKH juga sudah diinjek penerima PKH, kemudian nanti minggu depannya yang program sembako baik yang reguler maupun yang dampak dari COVID, insya Allah akan kita salurkan yang minggu berikutnya. Hari ini BST karena jumlahnya cukup banyak, kantor pos juga butuh menjaga protokol kesehatan, akhirnya ada beberapa kelurahan yang kita gabung untuk penyaluran hari ini. Sebagai contoh di Banjaran ini membackup kelurahan Banjaran, Kemasan, dan Jagalan. Kemudian ada di Semampir, ada di Dermo, ada di Manis Renggo, ada di Pojok, dan sebagainya. Ditemui ketika memantau pelaksanaan penyaluran BST bersama Kejaksaan di Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Triyono Kutut mengatakan ada sebanyak 10.785 KPM di Kota Kediri yang akan mendapatkan BST tahun 2021. Penyaluran ini akan dilakukan bertahap hingga Senin 11 Januari 2021. Setiap penerima BST akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000 selama 4 bulan terhitung mulai Januari hingga April 2021. Dari tim perdata dan tata usaha negara melakukan pendampingan hukum mengenai bansos dengan tujuan agar ini dapat diterima oleh penerima manfaat langsung supaya nggak ada penyelewengan, penyimpangan. Jadi supaya bansos ini benar-benar diterima oleh yang bersangkutan atau penerima manfaat. Dengan tadi sudah dikasih arahan kita sama-sama Pak Ketua Bensos bahwa bantuan ini jangan disalahgunakan. Misalnya untuk beli rokok itu nggak diperbolehkan. Itu program Pak Jokowi Presiden kemarin dalam pidatonya. Jadi ini dari Gatung untuk pendampingan aja. Tujuannya apa? Bansos ini untuk pemulihan ekonomi daerah supaya ini keuangan kita berputar sehingga ekonomi bisa pulih. Itu yang sementara bisa kita sampaikan. Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Kediri Suratman mengungkapkan pendampingan hukum yang dilakukan Kejaksaan untuk memastikan bantuan sosial tunai ini tepat sasaran. Sementara itu Sriana KPM penerima BST warga Kelurahan Jagalan Kota Kediri sangat bersyukur atas adanya bantuan ini. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dan normal kembali. Ya, alhamdulillah bisa membantu saya. Saya kan punya suami dalam almarhum. Saya seorang diri, saya punya usaha di kampus lain. Mulai bulan 3 sampai sekarang kan kampusnya libur. Mahasiswa nggak ada yang masuk. Otomatis kan saya nggak kerja. Terus saya dapat bantuan ini, alhamdulillah bisa membantu saya untuk saya segera pulih lah, segera hilang gitu loh konfliknya, biar saya bisa usaha lagi seperti sedia kala di kampus. Dari Kediri, Jawa Timur, Albertus Rudi Hertanto, SRTV.
Petugas Dinas Kesehatan melakukan fogging di lingkungan pemukiman penduduk di Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk mengantisipasi serangan penyakit demam berdarah dan cikungunya di masa pandemik virus corona alias COVID-19. Langkah ini ditempuh menyusul adanya laporan rumah sakit dan kelurahan terkait warga yang menderita demam berdarah dan cikungunya. Diketahui selama Januari 2021 berjalan ini, sudah ada 1 kasus demam berdarah dan 5 kasus cikungunya. Petugas melakukan pengasapan pada satu persatu rumah dan perkarangan warga yang ditengarai menjadi tempat persembunyian dan sarang nyamuk, termasuk selokan di lingkungan setempat. Oke, pada tahun 2020 ini kasusnya lebih banyak kasus cikungunya, di mana sampai akhir Desember 2020 itu ada sekitar 406 kasus. 2019 zero kasus cikung. Nah, untuk DBD sendiri sebenarnya sudah terjadi penurunan sampai 30%. Kalau di 2019 itu totalnya ada 223 kasus DBD dengan 3 kematian, sedangkan di tahun 2020 hanya 160 kasus dengan hanya 1 kematian. Mereview tren kasus demam berdarah dan cikungunya di Kota Kediri, pada tahun 2020 kasus cikungunya melampaui kasus DBD. Meski tahun 2019 lalu didapati 0 kasus cikungunya. Untuk penanggulangan fokus itu ya tetap dilakukan fogging. Selain itu penyebaran pupuk abate, memang masyarakat kita harus dorong terus. Jadi bukannya kita abai terhadap COVID, bukan, ya, tetap waspada terhadap COVID, ya, tetapi tidak melupakan tugas-tugas lain, penyakit-penyakit lain yang bisa muncul. Misalnya, selain 3M, pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, 3M satunya jangan dilupakan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri menjelaskan, demam berdarah dengan PSN selesai, tapi PR cikungunya yang banyak. Ada beberapa analisis yang mungkin bisa disampaikan. Penyebab demam berdarah dan cikungunya, nyamuknya sebenarnya sama Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ya, alhamdulillah dengan PSN selesai, tetapi PR cikungunya itu kok banyak. Nah, ada beberapa analisis yang mungkin bisa disampaikan. Penyebab dari DBD sama cikung ini nyamuknya kan sebenarnya sama. Ya, nyamuknya adalah sama. Aedes aegypti sama Aedes albopictus, yang dua-duanya bisa menyebabkan DBD, juga bisa menyebabkan cikungunya. Cuma karakteristiknya ini yang berbeda. Kalau albopictus itu lebih banyak di kebun-kebunan, sedangkan Aedes aegypti lebih banyak di rumah. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan adanya pandemi COVID ini, warga banyak yang WFH di rumah, sehingga banyak digigit nyamuk. Pihaknya juga menambahkan Dinas Kesehatan Kota Kediri menegaskan penanggulangan fokus tetap melakukan fogging. Selain itu, penyebaran bubuk, abet, dan sebagainya. Sama-sama 3M COVID sama ini 3M untuk nyamuk. Jadi pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, mengubur, ya, sama menutup bak mandi itu. Sama ini. Jadi paling efektif ya itu, tidak ada yang lain. Nah, kemudian kenapa harus ada fogging? Fogging itu sebenarnya simalakama buat kami. Satu sisi, fogging itu nanti berdampak kurang baik terhadap lingkungan karena isinya adalah insektisida. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan, nyamuk itu nanti bisa resisten kalau foggingnya tidak tepat. Mohon maaf, misal di situ tidak ada kasus DBD maupun cikungunya, tapi warga ngotot untuk minta dilakukan fogging.
Dari Kediri, Jawa Timur, Albertus Rudi Hertanto, SRTV.